Selamat malam semua. Yang ikuti di rumah, kami lagi ada di BSD Tangerang. Di rumah hamba Tuhan, gembala yang hebat, Bapak Sifan Puan. Tema yang Pak Gembala beri kepada kita, ya sejak itu di-share, dibagikan beberapa grup, wah reaksinya itu luar biasa. Tahu nggak temanya? Saudara tahu? Dalam, kalau saya bahasa Indonesia kan, dalam bahasa Inggris, mampukah kita mendengar bisikan Papa? Karena ada tema itu. Wah, itu yang komen. Ada yang bilang, saya ini 20 tahun mau ke gereja, gak pernah dengar ada tema itu. Yang bilang, saya di sekolah ini sekian tahun, kok gak ada tema itu? Betul, saudara. Mengapa kita ini sulit mendengar Papa berbisik? Jawabannya apa ya? Yang bisa dapat, jangan jawab, saya kasih sepeda minta Pak Jokowi. Ayo, kenapa kita ini sulit mendengar Papa itu berbisik? Karena kita terlalu berisik. Nah, jawabannya betul Pak Pendeta Andri. Karena kita yang berisik. Saudara, ingat 11 November tahun lalu kita ada di sini? Pasti pun beri tema hampir sama juga. Ayo duduk di kaki Yesus. Dan hari itu kalau saya ingat, ya nggak ingat apa-apa. Karena memang fakta firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Betul tidak? Oke ya. Baru berapa bulan? 11 November. Tema yang Pak Gembala dapat juga, ayo kita duduk di kaki Yesus. Nah, topik yang kita bahas waktu itu, jangan terlalu cerewet kalau berdoa. Masih ingat ya? Nah, sama halnya hari ini, saya tidak tahu kenapa Pak Gembala memberi tema yang hampir sama. Mampukah kita mendengar bisikan Papa atau Papa berbisik? Ternyata hampir semua kita sulit, bahkan termasuk beberapa hamba Tuhan sulit mendengar bisikan itu. Karena kalau mendengar kata bisikan, itu artinya apa? Bisik. Satu dekat. Nggak mungkin orang berbisik dalam jarak 3 meter. Itu berteriak. Yang kedua, apa itu arti kata bisik? Pelan. Betul? Tenang. Nah, sama hari ini kita akan menemukan kembali konsep. Ternyata orang Kristen yang terlalu banyak berdoa, itu justru nggak bisa dengar Tuhan berbisik. Itu tadi Pendeta Andri bilang, nah kita berisik. Bayangkan ketika Tuhan ingin bicara kepada kita, dia nunggu kita diam, karena kita masih ngomong panjang-panjang. Kapan namanya anak ini? Kapan namanya anak ini? Tuhan cuma nunggu dalam nama Yesus. Kapan dalam nama Yesus? Ini ilustrasi saja. Begitu Papa mendengar dalam nama Yesus, nah waktu aku ngomong, amin. Anak ini kemana tadi? Kok sudah nggak ada lagi di sini? Ngerti nggak ilustrasi itu? Kita kemana? Makan, apalagi. Saudara, konsep ini yang salah selama ini. Salahnya di mana? Saya minta masing-masing kita jujur, yang di rumah juga jujur. Operator saya namanya keren, Hanif Umar Muslim, asli orang Padang, mengasihi ya. Hanif, kamu bacakan ya, siapa aja yang nulis di Zoom, Instagram, Facebook, tolong nulis. Ini konsep penting yang selama ini kita salah. Oke. Kalau satu keluarga punya pembantu, digaji nggak? Iya, mana mau gaji. Anak sendiri kerja aja minta gaji kok. Iya. Nomor 2, setelah kita gaji, kita beri apa kepada pembantu kita? Ayo, tugas. Kasih apa? Kasih apa jawabnya? Jangan bonus dulu, belum kerja dapat bonus. Nanti. Oke. Dikasih tugas. Tanyaan kedua, setelah kita gaji dia dan kita beri tugas, terus kita ngapain? Ngecek, jalanin.
Kalau tidak dikerjakan, apa reaksi kita? Marah. Marah. Jangan keluarin dulu, sabar dulu lah. Pelan-pelan, langsung keluar. Kalau saya jadi pembantu susah begini. Maaf. Mengapa ada banyak? Oh, Pak Gembala saya datang. Puji Tuhan, ditunggu-tunggu. Belum terlambat, baru 3 menit. Gak apa-apa. Hebat, lari-lari tadi. Mengapa kalau banyak di antara kita dalam doa ngomong sendiri, nggak pernah ngasih kesempatan Tuhan ngomong? Ini loh masalah. Sebab doa-doa kita isinya itu cuma memberi tugas Tuhan. Kerjakan ini, tolong ini, selesaikan itu, anak saya sakit, ini yang ini mau ujian, Tuhan kontrakan rumah habis, ini bagaimana menantu saya, cucu saya yang punya anjing, oh anjing saya mau sakit aja sampai mati. Karena doa-doa kita tidak pernah doa yang bentuknya kerjasama dengan Tuhan. Kenapa? Aku nggak perlu kerjasama dengan Tuhan, maaf. Karena khotbah-khotbah perpuluhan yang kerasukan setan itu membuat banyak orang Kristen merasa, aku sudah bayar Tuhan, awas kamu nggak kerjakan yang kuminta. Saya minta jawab jujur, ada nggak konsep itu di benak orang yang rajin memberi perpuluhan? Ada, kan sudah bayar kok. Maka itu kenapa ketika gereja mengajarkan perpuluhan, lalu kan nggak mendengar doanya, yang memberi perpuluhan kecewa. Loh katanya diberkati berlimpah-limpah. Lalu sudah bayar perpuluhan loh. Maaf ya saudara, ini konsep yang salah. Bongkar sampai robek Alkitab saudara di 4 Injil. Tidak pernah satu kali pun Tuhan Yesus memerintah kita membayar perpuluhan. Tidak ada. Yang khotbah perpuluhan hanya pendeta yang mata duit, memperkosa firman untuk cari keuntungan buat dirinya sendiri. Tapi heran loh, orang dibodohi kok banyak dan mau lagi. Ya karena ini berkat. Kalau kita kasih ayam kepada Tuhan, Tuhan kembalikan kambing. Kita kasih kambing kepada Tuhan, Dia kembalikan sapi. Kita kasih sapi kepada Tuhan, Dia kembalikan gajah. Taruh mana? Sekarang tolong cari di Netflix, karena di film bioskop umum nggak ada. Film India bagus, judulnya PK. PP biasa papa kilo. Itu film bagus, harus nonton. Saudara akan dibuat nangis dan tertawa. Yang buat orang Islam sutradaranya. Tapi itu betul. Film itu didengar oleh semua orang yang merasa sok beragama. Di film itu, PK itu artinya pemabuk buat orang India. Iki bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata kita tahu negara yang paling banyak agamanya itu India. Maka itu muncul di situ. Dalam film itu, Iki ini disebut pemabuk karena memang orangnya aneh. Bagus, nonton aja sekarang. Cari ya, anak-anak harus tahu. Di film itu dikatakan cuma ada 2 Tuhan di dunia. Satu Tuhan yang benar, pencipta alam semesta. Kedua Tuhan yang kita buat. Itulah agama. Dan semua Tuhan yang dibuat manusia selalu minta uang. Uang, semua agama. Dan film itu menghancurkan semua konsep keagamaan di dunia. Dan masuk Kristen Katolik hancur lihat film itu. Sesebarkan ke banyak orang nonton. Kita akan bertobat. Ngeri. Nah, karena kita merasa sudah bayar Tuhan, maka kita berhak untuk perintah Dia dan harus kerjakan yang aku minta. Karena aku sudah bayar. Maaf loh saudara. Maka itu kalau kita doa nggak perlu dengar Dia ngomong. Yang penting aku beri tugas. Kan nggak mungkin majikan berkomunikasi dengan pembantu untuk apa-apa cerita, nggak mungkin. Begitu pula ketika suami istri tidak jujur dalam soal keuangan. Saya tanya, kalau saudara seorang pemilik perusahaan,
Yang berhak saudara beritahu cash flow perusahaan itu, partner, teman bisnis, atau karyawan? Jawab dong. Kok ragu-ragu sih kayak kalau jadi orang kaya punya karyawan dulu. Ayo, siapa yang pernah kita beri tahu cash flow perusahaan kita, uang masuk keuangan perusahaan? Partner atau pembantu karyawan? Partner. Ketika suami nggak percaya uang pada istri, maka itu bukan partnernya, tapi karyawannya. Ketika istri nggak percaya keuangan kepada suaminya, maaf, dan itu terjadi di dalam keluarga Kristen. Ngeri sekali, karena nggak jujur. Sudah punya cucu, tetap keuangannya terpisah, nggak boleh saling tahu jumlahnya. Ngeri, itu perjinan dalam keluarga. Dan celakanya ada pendeta seperti itu, hamba Tuhan. Dan biasanya hamba Tuhan yang mantan pengusaha. Maaf. Karena sudah kaya sebelum jadi pendeta masalah. Nggak jujur soal sembunyi. Dan memang nggak pernah ribut. Karena saya jalan sendiri dari dulu kok. Tapi ini kejahatan di mata Tuhan. Sebab banyak Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Di mana ada? Sebab di mana ada duitmu, di situ ada. Nah, kalau suami istri menikah bisa duit, berarti bisa apa nih? Hati. Saya tahu orang menikah bisa hati, artinya cerai. Ngeri. Nah, konsep ini yang nggak terjadi dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Mas Steven lagi sekali tema ini luar biasa. Waktu potensial di banyak grup, komennya cukup banyak. Kok nggak pernah ada gereja khotbah pakai tema ini? Dan itu luar biasa. Tuhan itu mau untuk kita menikmati ketenangan ketika. Oke, kita baca ayat tema 1 Raja-Raja 19. Coba baca mulai ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, agak panjang pembacaan. Tolong semua baca ya. Ada yang nulis nggak? Jawab tadi? Enggak. Udah. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Bersyukur kepada Tuhan. Gereja-gereja besar yang mata berikan itu nggak berani mengundang saya untuk khotbah minggu. Karena pasti banyak yang tersinggung. Enggak apa? Puji Tuhan, rumah-rumah masih terbuka untuk orang mendengar kebenaran. Udah, ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk kepada guru sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tolong baca ayat 1 ya, karena waktu. Jadi hari itu Elia, hamba Tuhan hebat. Saudara, kalau kita baca itu Elia itu mujizatnya banyak. Ternyata dia diancam oleh seorang ratu namanya Isabel. Dan ratu ini serius mengancam Elia. Dan dia ketakutan. Lari dia ke padang gurun sehari perjalanan. Stres. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami istilah Elia, cukup Tuhan, cukup. Padahal hari ini ada 3 orang yang telepon saya, yang 2 saya nggak kenal, tapi taunya mereka lewat Instagram dan Facebook saya. 1 dari Jerman, 1 dari Jawa Tengah. Kata-katanya sama. Hari ini saya dan keluarga saya ada di titik terendah. Langsung saya bilang, nggak usah jawab banyak-banyak, dengar khotbah nanti sore. Mudah-mudahan ada orang yang bisa dengar khotbah. Siapa yang pernah mengalami seperti Elia di titik terendah dengan kata cukup Tuhan, dan lebih baik aku mati saja. 3 hari lalu, hari Kamis, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan juga pelayan Tuhan, tapi nggak full. Dia bilang, saya mau mati.
Nah, kalau ada orang yang mau mati saya tawar. Mau pakai cara apa? Kalau ada orang yang mau mati jangan, suruh aja nggak apa-apa. Waktu masih enak, ingin mati. Lu kenapa saya tanya? Ada orang dekat dia masukkan hal-hal jelek di Facebook, dan orang ini masukkan semua Facebook teman-temannya, tahu semua. Ya ampun, kalau hidupmu ditentukan oleh Facebook, goblokmu. Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Apalagi buat Facebook masih hidup, namanya Mark Zuckerberg. Telepon suruh untuk Facebooknya. Kalau kamu marah, dia tertawa, Mbak. Dia bilang, oh ini gimana? Orang sedih stres, tapi kamu lucu. Mau mati kok bilang-bilang. Maaf. Jadi jangan percaya Facebook. Lebih baik hidup karena apa kata Tuhan. Ya, nah, Elia ngalami ini. Dan ini tema yang Pak Gembala pilih luar biasa. Mau mati aja. Kalau Tuhan model saya waktu itu, ya itu saya tanya Elia, kamu mau mati pakai cara apa? Gantung diri di bawah pohon tomat? Atau mati dididik-didik? Atau mati cara apa? Untung Tuhan gak begitu. Ayat 5, cepat. 1, 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Nah kan hebat, mau mati kok bisa tidur. Nah terus, nah itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Wih, luar biasa ya. Sudah stres terus bisa tidur, itu berat Tuhan. Tuhan bangunkan dia makan. Nah kalau saya Elia, saya nggak bisa makan. Karena kalau di padang gurun, udah masak siapa? Mikir nggak kalau sudah ada Elia? Ya. Berarti ini kelaparan betul. Nggak tanya ini masak siapa, langsung dimakan. Pura-pura kamu. Makan. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kanannya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali pulang. Dablek nggak? Ada mau pagi. Habis sudah tidur, bangun makan, tidur lagi. Oh Elia kamu ini. Ada nggak yang kayak Elia di antara kita? Ada. Ya, oke. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menuntut dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Hebat nggak? Makan lagi nggak Elia? Makan. Makan lagi. Terus ayat 9 nih, ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Luar biasa nggak? Mas, roti bakar saja loh, dengan air dalam kendi. 2 kali makan bisa jalan 40 hari 40 malam. Kira-kira pengen nggak dapat makanan kayak begitu? Oh irit itu, nggak usah belanja, makan 2 kali untuk 40 hari. Hebat ya, ini loh Tuhan dalam bekerja. Kira-kira kalau kita melihat Tuhan hari itu, Tuhan jengkel atau tertawa? Lihat ini. Kenapa tertawa? Kenapa Tuhan tertawa? Mau mati nggak sih? Lah ya mau mati kok mau makan. Oh Bapak terima kasih untuk Bapak yang hebat sekali. Amin. Ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia terus. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka yang mencabut nyawaku. Padahal yang mau nyabut nyawanya mereka kok Elia sendiri. Mereka pura-pura ini. Saudara, hati-hati dalam kekecewaan kita. Hati-hati ketika kita dalam titik yang terendah dalam itu. Jangan pernah ungkit-ungkit jasa kita untuk Tuhan. Jangan pernah ungkit-ungkit. Tuhan gak ingat sekian puluh tahun aku melayani.
Tuhan gak ingat kalau nggak ada nenek saya di sini nggak berdiri tanda tanda minta nenek saya. Maksudnya? Tuhan gak ingat warga kami yang paling banyak berkorban untuk gereja ini. Ini Elia. Tuhan masa engkau lupa bagaimana jerih payahku untuk melayani bangsa ini? Kira-kira Tuhan terpengaruh gak kalau kita ungkit-ungkit jasa baik kita? Enggak. Sama sekali tidak. Mungkin bisa kerja sendiri tanpa kita. Untung-untung aja dia mau pakai orang model kita begini. Siapa kami berkata di luar kita masih ada banyak orang lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat. Begitu kalau dia pilih kita, jangan sombong. Ini anugerah. Amin. Ini fakta. Tuhan gak pernah terpengaruh dengan apa yang kita beri kepada dia. Maka itu yang masih punya konsep, ayo memberi saudara. Stop. Tuhan gak terpengaruh. Baca satu ayat ini, tapi ini kembali ke raja-raja. Roma 11 ayat 35. Ini seharusnya para pendeta yang punya duit terus harus tahu ayat ini. Roma 11 ayat 35. Ayo kita bertobat. Pokoknya kepada pencipta alam semesta, jangan bicara materi, jangan bicara duit. Setuju nggak, saudara? Loh, kok yang lain? Amin. Jangan bicara, dia punya semua karena dia ciptakan semua. Salah ngomong. Udah? 1, 2, 3. Atau siapakah yang memberikan sesuatu padanya sehingga dia tahu mengerjakannya. Nah, kurang ajar. Bicara kurang ajar nggak kita ya? Kalau kita sudah memberi sesuatu, terus kita nuntut, kembalikan dong Tuhan. Itu kurang ajar. Maka itu hati-hati kalimat ketika jam-jam kolektor persembahan. Saudara, mari kita memberi untuk Tuhan. Salah. Kamu dikasih apa? Oke, saya beri contoh. Mana lebih mudah menghadiri pernikahan anak orang kaya atau orang pas-pasan? Mana lebih mudah cepetan? Yang nggak pernah diundang orang kaya pas-pasan. Iya. Kenapa? Hadir ke pernikahan orang pas-pasan lebih mudah daripada hadir ke pernikahan orang kaya cepetan. Ada 2. Nggak usah dandan. Iya, nggak usah dandan. Betul. 2. Ayo, 2 apa? Cepetan. Ampolnya sedikit. Ya, mau ngasih berapa dan mau ngasih apa kalau ke orang kaya? Serba salah nggak? Misalnya kita cari yang paling mahal sekalipun, Dia udah punya. belum tentu digunakan. Dia bisa lebih bisa dapat lebih dari itu. Kenapa kita nggak pernah berpikir begitu untuk Tuhan? Mau kita beri apa Tuhan yang kita anggap layak? Jujur, bisa? Bisa tanya, bisa? Kita beri sesuatu yang kita bisa anggap layak kepada Tuhan. Tuhan pasti senang kalau aku kasih ini. Ingat itu baik-baik. Nggak tertarik dia dengan apa yang kita punya. Dia punya segala-galanya. Ingat konsep. Pokoknya saudara, mulai hari ini jangan bicara uang dan materi kepada Tuhan kita. Katakan, dia nggak butuh semuanya. Yang dia butuh adalah ketaatan kita. Itu jauh lebih penting yang dia suka daripada kita memberi uang atau materi. Kalau ada orang bisa memberi mobil kepada hamba Tuhan, Tuhan nggak bisa pakai. Nah, yang pakai siapa? Ya sudah, jangan libatkan Tuhan. Mau kasih ya kasih saja. Tuhan nggak mau terlibat. Dia nggak butuh mobil, dia nggak butuh rumah, nggak butuh apa-apa. Nah, maka itu yang bisa mampu mendengar apa berbisik adalah orang yang hatinya nggak lekat dengan uang. Kenapa Matius 6:24 Tuhan bicara saingannya itu adalah uang. Kamu nggak bisa melayani 2 Tuhan, aku dan Mammon masih. Kamu harus milih salah satu. Jadi kalau bicara tentang Tuhan, buang jauh-jauh tentang Mammon, mati itu nggak ada urusan. Tuhan itu Tuhan, titik.
ketaatan kita, penyerahan hidup kita jauh lebih Tuhan sukai dari semua usaha jerih payah kita, daripada semua aktivitas keagamaan kita. Itu yang Tuhan tidak, yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu hati-hati konsep ini yang di banyak gereja lakukan. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu salah. Kalau Tuhan bisa kita suap dengan doa kita, wih, ngeri sekali. Siapa dia? Betul ya? Saya tanya jujur, sebaik-baiknya doa kita, apakah pasti baik buat Tuhan? Belum tentu. Sepanjang-panjangnya doa kita, Tuhan pun malah gak suka. Nah, dia melarang. Jangan kamu doa seperti orang-orang Farisi, imam-imam itu panjang-panjang kalau doa, diulang-ulang kata-katanya, dan mereka doa supaya dilihat orang di perempatan jalan, di pinggir jalan, dan banyak seperti itu. Jadi bukan doa yang kita nyerotos sendiri. Kembali ke 1 Raja-Raja 19. Berapa sekarang? 11 atau 10? Berapa? 12. 11 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka katakanlah, angin besar dan kuat yang Tuhan lalu ya, ini katakan. Ada angin besar, betul? Nah, jadi ketika di goa itu Elia sembunyi. Setelah kuat berjalan 40 hari 40 malam karena 2 kali makan makanan surgawi. Elia protes, Elia menunjukkan jasa baiknya selama ini. Berarti dia mengeluh. Kenapa kau enggak bela aku? Lihat itu umatmu merobohkan semua mesbah-mesbah, korban dan persembahan. Kenapa Tuhan diam? Aku yang mati-matian. Sekarang aku dikejar-kejar oleh perempuan itu dan mau dibunuh. Tuhan kasihan. Untuk Tuhan gak kayak saya. Kalau saya, ya udah terserah kamu, bisa cari yang lain. Betul? Betul bisa cari yang lain gak? Bisa. Ini loh kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Coba ulangi lagi, badai itu apa? Tuhan diam. Maka Tuhan lalu. Maka angin besar, angin besar dan kuat yang membelah gunung. Sampai membelah gunung, saudara bisa bayangkan. Terus dan memecahkan bukit-bukit batu. Angin model apa ini? mendahului Tuhan. Apa mendahului Tuhan? Terus kalimat berikut. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Nah, lanjut. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Wih, keren ya. Angin bisa memecahkan gunung. Itu angin apa itu, saudara? Bisa bayangkan ya. Badai yang tornado di Amerika, yang typhoon di Hong Kong kalah itu, karena menghancurkan gunung Pak. Gempa bumi lagi, wah, tetap nggak ada Tuhan. Terus dan sesudah gempa itu datanglah api, ya, tapi tidak ada Tuhan dalam Nah, angin. stop sampai sini. Mengapa firman ini menulis tentang 3 kondisi? Dan semuanya gegap gempita. Ngerti gak kalimat ini? Apa itu spektakuler? Wow, wow. Angin bisa memecahkan gunung batu, gempa bumi, api. Nggak ada Tuhan di sini. Artinya berjumpa dengan Papa, istilah saya udah pernah ngerti. Jangan yang heboh-heboh begitulah. Ngerti gak kata heboh-heboh itu? Ayo kalimat lain apa tolong saya. Yang di rumah cepat nulis, nih Alif yang baca. Ayo, jangan yang heboh-heboh dengan Tuhan. Mau kita saudara, ini ibadah spektakuler. Apanya spektakuler itu apa? Lightingnya, LED-nya, musiknya, sound systemnya. Ini. Lagi sekali terima kasih Pak Gembala memberi tema yang luar biasa. Nanti harus menambahi bagian terakhir. Kenapa pilih tema ini? Karena yang tanya saya banyak juga. Saya bilang tunggu nanti setelah ini bisa ada jawab. Jangan yang spektakuler, jangan heboh-heboh dengan badai tidak ada Tuhan, gempa tidak ada Tuhan, api tidak ada Tuhan. Terus, ayo setelah api 1, 2, 3. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Ya, terus
Segera sesudah ia mendengarnya, ia menyeluruhi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kamu di sini, hai Elia? Saudara, dibaca terus ya. Kenapa? Lihat. Papa senang suasana teduh, suasana yang sepoi-sepoi. Masih ingat ayat ini pernah terjadi di Kejadian 3 waktu ada Nanawa jatuh dalam dosa. Lihat atau tidak? Oke, itu wajahnya kayak wajah nggak percaya. Baca Kejadian 3 ayat 8. Ini loh Papa kita. Kejadian 3 ayat 8. Maka itu jangan panik menghadapi apa saja. Betul nggak? Jangan. Kata itu ayat 9. 8 atau 9? Yang berjalan-jalan tuh. Ya. 8, oke. Baca Kejadian 3 ayat 8. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Sama tuh, sepoi-sepoi, sejuk, tenang. Sekarang ayat 8 Kejadian 3 ini betul-betul luar biasa. Coba gambarkan sesuai konsep saudara tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Bukan soal makan buah itu, soal makan buah itu nggak penting, nggak taatnya itu. Saya minta saudara gambarkan. Itu fatal nggak buat rencana Tuhan untuk seluruh alam semesta ini? Oke, gambarannya. Ayo coba beri saya. Pakai perusahaan aja, perusahaan. Oke, saudara, saya tanya. Ini saya pernah cari berapa puluh tahun yang lalu. Ada konglomerat. Perusahaannya itu sudah nggak tahu berapa ratus triliun asetnya. Dan semua. Suatu hari, anak kandung yang dipercayai untuk mengelola perusahaan itu melakukan kesalahan. Dalam satu hari, perusahaan bapaknya yang ratusan triliun habis seketika. Kira-kira kalau kita jadi lawan tuanya, cepetan jawab ini anak kandung. Syok. Gak cuma kecewa, Syok. gak cuma syok, Marah. marah, gak cuma marah. Apa? Pingsan. Putus hubungan? Enggak. Sekarang ini cari apa? Dicoret dari kakak. Oke. Iya, dengerin. Tuhan makan enggak? Menurut ayat 8. Ayo baca. Menurut Kejadian 3 ayat 8, Tuhan marah enggak? Emosi enggak? Mecat enggak? Enggak. Oke, sekarang saya tanya balik. Berikan kalimat kalau dia marah, bunyinya seperti ayat 8 ini. Ayo cepetan. Ini cara belajar Alkitab. Gak usah ke sekolah teologi terlalu mahal. Dan banyak doktrin teori malah pusing. Pakai logika anak-anak saja. Ya ayo. Pak, pendeta dia bilang, dia lari ke jalan-jalan yang lain. Cepetan aduh sama masalah. Saya ngomong ini serius ini cara kita belajar Alkitab. Terang. Ya betul. Apalagi? Bersembunyi. Iya, bersembunyi manusia, takut teman-teman. Lu sudah bersembunyi. Ini Tuhannya yang kita tanya ya. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Ayo, kira-kira ayatnya bunyi apa? Kalau Tuhan itu kayak kita. Di manakah? Murka, terus apa lagi? Ngamuk, betul. Apa lagi? Adam, mana kamu? Lembut sekali, Adam kemana kamu? Oh, kalau saya pakai istilah dua suku. Beda nggak Tuan Jawa dan Tuan Batak model kayak begini? Maaf ini saya ngomong. Itu bukan cuma ketika di hari sejuk mereka mendengar langkah-langkah Tuhan di taman ini. Gubrak. Wih, mungkin Tuhan marah cabuti semua pohon-pohon itu. Kemana ini anak dua ini? Itu saya menangis. Apa luar biasa. Rusak loh rencananya. Betul? Dan rusaknya bukan sedikit. Total. Hancur.
loh Papa. Yang gak ada Tuhan seperti ini di agama apa saja. Dalam film Piki itu, saya lucu mendengar istilah, ternyata Tuhan semua agama itu adalah Tuhan yang salah sambung. Itu istilah mereka, Tuhan yang salah sambung. Betul. Kenapa salah sambung? Kalau persembahannya kurang, salah sambung. Itu yang bagus sekali. Ayo kita berubah. Masih tema, bisakah kita, mampukah kita mendengar apa berbisik? Terima kasih lagi sekali Pak Gembala, tema ini luar biasa. Kejadian 4 ayat 5. Ini saya bahas waktu bulan November tanggal 11 kemarin di tempat yang sama. Kejadian 4 ayat 5. Baca 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak meninggalkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kayak beri saya kalimat lain. Kira-kira Kain ini kayak apa? Ayo coba. Ini cara kita belajar. Munculkan yang antagonisnya kebalikan. Apa? Dongkol. Apalagi? Susah. Soto daging masih ada ya? Masih ada toh? Masih ada ya? Masaknya enak sekali. Tahun lalu di November rawon datang. Maaf yang di rumah itu. Ayo, gimana kata yang tepat kalimat lain? Drum. Apalagi apa? Siapa? Pemropok. Nah itu orang Jawa. Gitu saudara. Ayo apalagi cepetan. Sebelum masih enteng. Kenapa Ibu? Tidak apa-apa, ngomong tadi apa ya? Gimana? Apa? Maki-maki, ngumpat. Betul. Mukanya muram tuh, gambarkan. Mukanya kayak apa itu? Ada jahat nggak Kain seperti ini? Sudah punya rencana jaga Kain seperti ini? Iya. Tapi lihat ayat 6, kalimat pertama. Jadi Papa itu masih berbisik sampai hari ini kepada kita. Apa kalimat pertama ayat 6? Mengapa? Bukan. Firman Tuhan Kepada Kain. Mengapa? Dengar, stop dulu. Sama seperti Tuhan ngajar saya tentang Kejadian 3 ayat 8. Saya menangis. Di ayat ini saya lebih menangis lagi. Kenapa? Karena sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang menyebut diri anak Tuhan, murid Yesus, masih budek dan tuli untuk mendengar suara Tuhan. Mau saya pakai kalimat itu, betul atau tidak? Kenapa saya katakan ini? Orang yang seperti Kain, sudah pemerokok tadi, sudah kurang ajar betul, sudah jahatnya luar biasa. Tuhan masih ngapain? Tuhan masih ngapain? Ngerti? Belum ngerti gitu? Ya. Yang kayak Kain sudah bajingan begitu, sudah punya rencana jahat untuk membunuh adiknya. Apa masih hadir berpikir? Masa sih kepada kita yang rindu mencari Dia, terus saja. Masa? Nggak mungkin Tuhan nggak bicara kepada kita. Yang kayak gini aja Tuhan masih bicara. Ini loh Papa kita. Maka itu mulai hari ini suka heboh-heboh ketemu Tuhan. Tenang. Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10. Ini Papa kita itu luar biasa. Papa terima kasih. Maka itu dalam situasi yang separah apa, setekanan berat apa, percayalah Papa masih berbisik. Sudah. Beda loh, berbisik dengan bisik-bisik itu beda. Betul nggak? Papa nggak bisik-bisik, dia berbisik. Udah?
Mazmur 46 ayat 10. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bahasa Inggrisnya be still and know that I am God. Be still, tenang. Gak apa-apa cerita, berbagi. Ini bisik-bisik ya. Gak apa-apa. Ya, ini ayat yang Tuhan kasih saya. Oh, puji Tuhan. Ya, berarti memang parah ya. Saya gak ada harapan rasanya. Terakhir mulai hari ini mendengar Papa berbisik lagi sekali. Jangan kita yang berisik. Amin. Kena, diamlah, ketahuilah aku ini Tuhan. Tenang. Saya tahu orang panik itu lebih mencelakakan dirinya dan orang lain. Betul tidak? Orang panik yang nggak bisa diam itu mencelakakan dirinya dan orang lain. Tolong saya ingin belajar. Sampai hari ini setahu saya hanya ada 2 profesi yang sangat dibutuhkan ketenangan yang sangat tenang. Dan dalam sekian detik harus mengambil keputusan. Profesi itu 1 pilot dan 2 dokter. Kalau ada yang lain saya ingin belajar. Serius. Saya nyekolahkan anak jadi pilot itu saya belajar. Pilot itu diminta salah satu tesnya ketenangan untuk cepat mengambil keputusan. Bayangkan kalau sudah badai seperti itu, nggak mungkin pilot tuh mana buku logbooknya mana? Mati semua. Betul enggak? Langsung. Kedua itu dokter. Ketika pasien sudah gawat, dokter enggak bilang, tolong ambilkan buku di rumah yang pelajaran tahun ini. Jadi hebat. Ternyata dokter dan pilot yang bisa mendengar Tuhan berbisik. Karena 2 profesi ini perlu ketenangan yang sangat total tenang. Betul enggak? Maka itu co-pilot pun nggak boleh ikut panik. Wah, celaka. Hebat. Nah, Papa kita luar biasa mengajar. Jadi, Papa kita nggak suka teriak-teriak. Enggak. Dia itu lembut, tenang. Maka itu kita pun harus tenang. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada yang mau nambahkan sesuatu? Ada yang mau tanya? Ayo. Ada gak? Yang di rumah silakan. Nanti operator akan bacakan tulisan saudara. Atau Pak Gembala, sini dulu Pak Steve. Kenapa kok milih tema ini? Ada apa seperti itu? Ayo sini. Ini kaosnya bagus, esensial. Ayo sini. Tepuk tangan buat angkot kita. Oh, esensial spirit Allah. Ada sini. Belum nggak cerita, temanya ini menarik karena banyak yang tanya. Nah, Hanif, saya lihat posisinya. Ya, terima kasih. Saya minta maaf dulu karena ngurusin orang pelayanan. Jadi, tapi sudah selesai. Buat saya, gini, bukan hanya pilot ataupun dokter ya. Saya percaya semua kita, termasuk saya sendiri juga. Seringkali Tuhan bicara justru di waktu-waktu yang sangat-sangat lembut gitu ya. Siapa tahu Tuhan sering bicara waktu kita berkata di WC. Yes. Ya juga. Jadi dalam kesaksian hidup saya pun juga saya melihat seringkali ini yang gundah gulana itu jiwa kita. Ya. Kita pengen begini mikirin dan sebagainya. Jadi akhirnya kita itu heboh-hebohnya. Jadi kita pikir Tuhan ada nggak ya? Nah justru saya belajar bahwa Tuhan ini perlu kita tenang dan baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saya share satu kisah nyata ini. Dan sepasang suami istri namanya Walter. Dia karena tak jauh. Ya. Walter baru menikah. Dan karena uang terbatas, semuanya terbatas, jadi dia memilih untuk honeymoon di hutan, di cabin, kalau tahu cabin itu ya,
di tempat-tempat di hutan tenang karena dipikir wah ini murah dan ya mungkin romantis. Begitu sampai di cabin dia rencana untuk 3 hari di cabin itu. Dalam selama 3 hari ini ada seekor burung pelatuk, sudah tahu burung pelatuk? Woodpecker. Itu mengganggu tiap hari tiap malam, bikin sarang ternyata. Jadi uring-uringan benar-benar nggak bisa tidur, uring-uringan. Ini honeymoon mereka. Nah dalam keadaan uring-uringan gini, istrinya Walter setelah selesai 3 hari, istrinya Walter bilang, ini honeymoon yang paling luar biasa. Wow. Tapi kita harus temukan alasannya. Jadi dia mengambil keputusan dulu ini is a very good honeymoon. Tapi we find out why. Gitu. Dia pulang, dia renungkan dan Walter Lantz menemukan yang namanya Woody Woodpecker. Sepanjang umur hidupnya dia dibiayai oleh satu film kartun. Jadi hal sederhana seringkali kalau kita bisa tenang, saudara akan menemukan cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memberi jalan keluar. Jadi saya temukan dalam hidup saya sendiri pun bahwa ada banyak perkara Tuhan mau kita tenangkan pikiran kita, supaya kita bisa belajar mengenal suara Tuhan. Tepuk tangan dong. Ini saya datang, ya. Nah ini saya kesaksian kalau saya pas baru masuk. Dia kan sekolah bukan musik ya, apa istilahnya saya sekolah apa? Produksi musik. Nah ternyata dia itu harus punya 2 alat. Yang satu itu di Indonesia ada, ya untuk rekaman. Tapi yang satu ini cukup mahal. Nah kebetulan saya ada di Belanda. Saya tanya anak-anak saya di sana, akhirnya dapat hari Sabtu. Ya. Yang cari itu anak saya, tapi jauh loh nih Pak. Ya kalau saya tahu Belanda itu Vlissingen itu jauh, paling ujung itu. Sudah perbatasan Belgia, Prancis. Oh ya, lu nggak apa-apa. Kaget tuh kenapa nggak apa-apa sore ini? Ternyata hari Sabtu itu saya itu pelayanan ke kota itu. Dan lebih hebat lagi, anak ini akhirnya cerita, Pak tahu nggak? Di seluruh Belanda toko musik, alat itu tinggal 1 dan adanya di toko yang di Vlissingen. Saya bilang itu luar biasa. Itu anaknya saya bawa di situ. Jadi sebelum saya ke tempat pelayanan, saya mampir dulu. Saya berangkat lebih awal, ya untuk ngurusin barang itu. Hebatnya tuh. Tadi yang antri bilang ya nggak pernah terlambat dan caranya itu kok luar biasa. Coba di kota lain, saya nggak terambil. Saya harus jalan lagi sebentar mungkin. Nah itu salah satu contoh. Mengapa? Maaf ini agak jorok tapi ini fakta. Mengapa hampir semua kita punya pengalaman lebih gampang bisa mendengar suara Tuhan waktu kita bertakhta di kamar kecil? Karena di kamar itu nggak ribut-ribut. Kalau ribut di situ orang datang ngapain kamu? Oh nggak. Betul enggak? Di situ kita cuma sendiri. Ini bukan. Nah inilah Tuhan mau berbisik kepada dengarkan. Kalau Tuhan bekerja dengan cara yang hebat, percayalah sampai hari ini pun Tuhan akan bekerja. Keluaran 14 ayat 14. Hari itu Israel panik, Musa juga panik, karena mereka setelah meninggalkan Mesir, Firaun kembali kerasukan setan, nggak terima Israel bebas. 14 ayat 14. Mereka mengejar pakai apa yuk? Kereta kuda, pakai kuda. Israelnya jalan kaki. Nggak mungkin bisa menang. Kiri kanan padang gurun, belakang Firaun dengan ratusan tentaranya, di depan ada laut, bukan got, ingat ini. Tahu bedanya laut dengan selokan? Musa juga panik, tapi ini firman. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalimat ini luar biasa. Jangan disalah terjemahkan, ya tak santai aja, bukan itu. Karena waktu itu kalau toh mereka nggak usah bilang panik,
Kalau tahu mereka berusaha dengan kekuatannya, mampu nggak? Enggak. Karena satu-satunya cara ya mereka terjun ke laut. Betul? Nggak cuma orang muda yang ikut, nenek-nenek, kakek, anak kecil. Bagaimana mereka bisa selamat? Jadi kata Tuhan Yahweh akan berperang dengan kamu, kamu diam saja. Ini kata diam itu dengar. Tuhan akan berbisik. Dia akan bicara kepada kita. Tolong sampaikan kepada semua saudara kita, seberat-beratnya beban masalah yang kita hadapi, diamlah, ketahui aku ini Tuhan. Jangan lari kiri kanan dulu, tenang, tenang. Maka dalam ketenangan itu kita akan merasakan dia berbisik kepada kita. Ingat ya, dia nggak senang heboh-heboh, nggak senang yang spektakuler, tidak. Tuhan kita itu pribadi yang luar biasa. Siapa pernah mendengar kata inventor, penemu? Tahu ya, penemu itu. Siapa idola? Penemu siapa yang saudara idola? Kok banyak? Ayo, penemu, cepetan siapa? Thomas Alva Edison. Oh, apa ada yang lebih hebat dari dia loh? Ya, namanya Fisher. Ya, orang Jerman. Itu penemuannya lebih banyak daripada Thomas Alva Edison. Sayang dia nggak seterkenal Thomas Edison. Siapa lagi? James Watt. James Watt. Oh, James Watt, penemu listrik. Saudara tahu chip? Ya, sebelum ditemukan chip, tahu ya sih, saya lupa singkatan. Maka itu semua perangkat komputer itu gede-gede misalnya. Karena chip itu orang Jakarta, kelahiran Jakarta. Tapi cuma waktu dia SMA pindah ke Amerika. Cari di Google. Namanya Sehat Sutarja. Orang daerah kota. Seharusnya jadi orang Indonesia cukup paling kaya di Amerika. Dia penemu Sehat Sutarja. Penemu 3G, 3G ya. Itu orang Kediri. Namanya Saifullah. Coba kumpulkan penemu orang Indonesia, Pak Habibie. Itu luar biasa. Nah, penemu itu sama seperti pemusik, selalu membutuhkan ketenangan. Betul, untuk ketemu ide. Dan hebatnya para penemu itu, mereka tidak akan menemukan sesuatu kalau mereka tidak ketemu masalah. Jawab ya tuh. Ya. Dan ternyata bagi penemu masalah itu duit. Nah, yang suka duit pasti senang dengar. Loh, betul tidak? Bagi penemu masalah itu uang atau tidak? Loh, saya tanya, cepat jawab. Maka itu para penemu itu paling cocok jadi murid Yesus. Karena seorang murid Yesus harus punya prinsip ketagihan ketemu masalah. Bukan cari masalah. Betul. Oh, enggak amin. Betul. Dengan menemukan masalah-masalah itu, kita akan menolong banyak orang. Terakhir, Ibrani 2:18. Hebat sekali Bapak kita. Ibrani 2:18. Maka itu kalau kita dipertemukan masalah, di hadapan masalah, senyum, bukan doa puasa. Amin. Amin. Masalah itu kalau diberi senyum, dia yang peder. Yakin, senyum. Setan itu kapok kalau dapat ketemu orang diganggu tapi senyum. Amin. Karena setan senang ditampani. Udah, 2:18 Ibrani 1, 2, 3. Bahwa oleh karena dia sendiri telah menderita karena terbeban, maka ia dapat menolong mereka yang terbeban. Ya sudah. Mengapa Yesus bisa jadi penolong hebat? Menurut Ibrani 2, saudara baca ayat 14, Yesus Tuhan yang sudah jadi manusia 100%, itu sudah mengalami semua masalah, penderitaan, kesakitan yang kita alami. Waktu saya ngajar di sekolah minggu, saudara, saya kaget, tapi saya belajar pada anak-anak. Tiba-tiba seorang anak, memang anak ini kritis.
Waktu itu Yesus pernah sakit gigi enggak? Loh serius nggak pernah mikir loh. Anak ini mikir berarti dia sakit gigi. Akhirnya kan persyaratan gurunya jawab apa? Lo gak usah ragu-ragu. Pernah. Semua yang kita alami dia pernah alami. Ya sudah. Karena dia sudah mengalami semua, maka itu dia bisa menolong orang yang punya masalah. Jadi kalau kita pernah punya masalah, bagi di pernah jantung ya. Nah, itu bisa cerita kepada orang yang pernah. Jadi senang ketemu masalah. Siap ketagihan? Yes. Bukan jadi masalah tapi ya. Itulah murid Yesus. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Memberkati kita semuanya. Ayo musik, siapkan, nanti Pak Gembala tutup dalam doa.